Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul dari Saya Feratisa. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Akuntansi akan menganalisis laporan keuangan PT SHI. Perseroan didirikan pada 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Produk-produk perseroan dipasarkan di bawah berbagai merek dagang, termasuk Ace, Chris Bow, dan Chris. Perseroan membuka gerai pertama pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, Perseroan terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Dengan jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional dan didukung proses pengadaan, operasi dan penjualan terpadu, Perseroan semakin dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Sistem pengelolaan usaha terintegrasi mampu menciptakan nilai tambah produk yang bersifat value for money, sehingga menjadikan Perseroan sebagai the helpful place bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai wilayah tanah air, Perseroan terus melakukan ekspansi pembukaan gerai. Saat ini, Perseroan telah memiliki 208 gerai Ace Hardware dengan total luas mencapai 506.400 meter. Tersebar di 49 kota dan 27 provinsi serta 57 gerai Toys Kingdom dengan total luas 31.400 meter tersebar di 21 kota dan 14 provinsi, termasuk pembukaan Ace Express di tahun 2018 yang berupa gerai dengan luas kurang dari 1.000 meter. Ace Express menjadi tempat berbelanja dan memudahkan konsumen, terutama di daerah perumahan dan penawaran produk-produk kebutuhan sehari-hari, dan saat ini berjumlah 10 gerai. Saat ini Perseroan telah terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 6 November 2007 dengan kode bursa Access. Perseroan melakukan penawaran saham sebesar 30% kepada publik dan kini saham free float Perseroan telah mencapai jumlah 40%. Selain itu, likuiditas perdagangan dan perluasan kepemilikan saham juga ditingkatkan melalui pemecahan saham dengan rasio 1:10 sejak 1 November 2012. Selanjutnya masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan sebelah kiri yaitu aset, sebelah kanan liabilitas dan ekuitas. Pada aset terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar tahun 2020 terjadi peningkatan. Sedangkan pada aset tidak lancar juga terjadi peningkatan. Jadi total seluruh aset terjadi peningkatan. Yang ini lagi. Laporan laba rugi. Liabilitas. Pada liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas pada tahun 2020 itu juga terjadinya peningkatan. Selanjutnya masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang dapat mengetahui jumlah total pendapatan dan pengeluaran baik HPP maupun biaya operasional. Berikut merupakan laporan laba rugi Ace Hardware per 30 Maret 2020. Jika dibandingkan hasilnya dengan tahun 2019, penjualan tahun 2020 menurun. Jadi sudah dipastikan penjualan tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019. Beban pokok penjualan tahun 2020 lebih besar daripada tahun 2019. Sedangkan laba kotor yang didapat pada tahun 2020 juga lebih besar dari tahun 2019. Hasil tersebut setelah dikurangi oleh beban usaha, ditambah pendapatan lain-lain, dan dikurangi beban lain-lain.
Hasil ini lebih kecil dari tahun 2019. Tetapi laba ini belum dikurangi pajak. Jadi laba yang didapat setelah dikurangi pajak laba tahun 2020 itu lebih besar daripada tahun 2019. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah bagian laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam pemilik investasi dalam waktu ke waktu. Baiklah, sekian Analisis laporan keuangan dari kami. Jangan lupa Like, comment, comment, and subscribe. Ngapain sih komen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.